Fa in sallaha naharon fa bi taslimatin wahidatin wa in sallaha lailan fa bi taslimataini ahsanu. Apabila salat tasbih itu dia lakukan di siang hari, apabila dilakukan di siang hari maka salamnya satu kali. Apabila melakukan sholat tasbih itu di malam hari, maka salam 2 kali. Jadi 2 rakaat itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Qauluhu idza warada bi'anna wa idza warada anna salat al-laili masna. Karena ada hadis yang berbunyi bahwa salat di malam hari itu 2 rakaat. Wa in zada ba'da tasbih qawlahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa huwa hasanun. Apabila orang yang salat tasbih itu setelah tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar itu ditambah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka itu bagus. Faqad warada dzalika bi ba'd riwayati, karena tambahan la haula wala quwwata illa billahil azim itu ada di sebagian riwayat hadis. Fahadhi salatul ma'suratu wa la yustahabbu syai'un min hadhin nawafili fil awqatil makruhati illa tahiyatal masjidi. Salat inilah yang diajarkan, yang dikutip ya dari Rasulullah SAW. Dan semuanya salat-salat sunat di sini ini tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, setelah salat asar, setelah salat subuh, di terbit matahari, di istiwa pada asar, kecuali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid walaupun dilakukan di waktu makruh tidak apa-apa. Wa ma waradnahu ba'da tahiyati min waqtil wudu'i wa sholati safari wal khuruji minal manzili wal istikharati fala. Adapun salat-salat yang saya sampaikan setelah salat tahiyatul masjid, yaitu salat 2 rakaat wudu, salat mau bepergian, salat mau keluar rumah, dan salat istikharah itu jangan dilakukan di waktu-waktu makruh. Li'anna ya muakkadun wa hadhil asbabu dha'ifatun fala tablughu darajatal khusuf wal istisqa'i wa tahiyyati. Kenapa tidak boleh salat-salat itu dilakukan di waktu makruh? Karena larangan salat di waktu makruh itu sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sabab-sabab ini, sabab karena wudu, sabab mau bepergian, mau keluar rumah, itu sabab-sabab yang menimbulkan salat, yang menekan untuk salat itu adalah sebab-sebab lemah. Maka sabab-sabab itu tidak sampai selevel dengan derajatnya salat bergerhana, salat istisqa, salat tahiyatul masjid, tidak sama. Maka turah itu ba'dal mutasawwifati yusalli bi hadhil awqatil makruhati raka'atil wudu'i wa huwa fi ghayatil bu'di. Saya pernah melihat, kata Imam Ghazali, saya pernah melihat ada salah seorang yang melakukan tasawuf, ya, bukan sufi ya, orang yang melakukan tasawuf, dia itu sedang sholat raka'atil wudu di waktu-waktu makruh. Itu tindakan, itu perbuatan sangat jauh dari benar. Li'annal wudu'a la yakunu sababan lis-sholati bal lis-sholatu sababun lil wudu'i. Kenapa jauh dari benar? Karena wudu itu tidak menjadi sebabnya sholat. Bahkan sebaliknya, sholat itulah
yang menjadi sebabnya wudu. Fa in bagi yatawadda'a li yusalliya la annahu yusalli li annahu yatawadda'u. Maka semestinya orang itu berwudu karena akan sholat. Bukan dibalik, dia sholat karena dia wudu. Tidak begitu. Wa kullu muhditsin yuridu yusalliya fi waqtil makruhati fala sabila lahu illa yatawadda'a wa yusalli fala yanbaghi lil karahiyati maknan. Setiap orang yang sedang hadas, sudah buang air besar misalnya, itu yang ingin mau sholat di waktu-waktu makruh, itu tidak punya alasan, tidak punya jalan, kecuali dia berwudu kemudian sholat. Jadi waktu makruh itu falai bako, maka tidak ada artinya waktu makruh kalau semuanya boleh dilakukan di waktu makruh. Wal yanbaghi an yanwi raka'atil wudu'i kama yanwi raka'atit tahiyyati bal idza tawadda'a shalla raka'ataini tadawwu'an kay la yata'addala wudu'uhu kama kana yaf'aluhu Bilalun wa huwa tadawwu'un mahdun yaqa'u aqibal wudu'i. Tidak seyogianya. Tidak istilahnya itu apa? Tidak baik. Tidak baik ketika orang sholat itu niat rakaatil wudu. Seperti dia niat rakaatil tahiyatul masjid. Bahkan apabila dia berwudu, maka sholatlah sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunat. Sholat sunat begitu saja. Agar wudunya tidak kosong itu tidak sia-sia. Wudunya tidak sia-sia. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Jadi sholat setelah wudu itu adalah sholat murni, sholat sunnah yang dilakukan setelah wudu. Wa haditsu Bilalin la yadullu ala anna al-wudu'a sababun kal khusufi wa tahiyyati hatta yanwi ya raka'atil wudu'i. Sedangkan hadis sahabat Bilal, hadis sahabat Bilal itu tidak memberi pengertian bahwa wudu itu adalah sebagai sebabnya, sebagai sebab. Sama dengan gerhana sebagai sebab sholat, tahiyatul masjid sebab sholat, sehingga dia berniat rakaatil wudu. Fa istahilu ayyanwiya bi sholati al wudu'ah. Jadi mustahil orang itu niat dengan melakukan sholat niat wudu, niat sholat, niat wudu dengan sholat. Jadi niat wudu untuk sholat. Bal yang bagi ayyanwiyal wudu'ah bal yang ayyanwiyal wudu'al sholat. Bahkan dibalik, dia dengan dia berwudu niatnya niat sholat. Wa kaifa yantadhu ayyaqula fi wudu'ihi atau wadda'u li sholati fi sholatihi yaqulu usolli li wudu'i. Bagaimana jelunturung nyambung. Gak nyambung, artinya bagaimana bisa nyambung kalau orang itu mengatakan begini ketika wudu, saya wudu karena sholat. Kemudian ketika dia mau sholat, saya sholat karena wudu. Itu gak nyambung, muter-muter. Bal man aroda harus wudu'ahu anit ta'dili fi waqtil karahiyati fal yanwi qada'an in kana yajuzu ayyakuna fi dhimmatihi salatun tadruku ilaiha khalalun li sababin minal asbabi. Bahkan orang yang mau menjaga wudunya agar tidak kosong, agar tidak sia-sia, agar wudunya tidak kosong dari sholat, ialah caranya sholat sedangkan dia wudunya tadi di waktu makruh. Maka apa? Maka dia harus niat sholat qadha. Qadha itu adalah sebab yang kuat. Jangan niat karena wudu. Ini versi Imam Ghazali ya. Imam Ghazali logika panjang seperti itu
oleh kebanyakan Ashabus Syafi'i dimentahkan. Tetap kata Ashabus Syafi'i yang lain yang masyhur adalah tetap sholat rakaatul wudu di waktu makruh itu tidak apa-apa. Tapi Imam Ghazali enggak. Jadi ketika wudhunya di waktu makruh, mau sholat, mau alasan sholat wudhu gak enak, dilarang oleh Imam Ghazali. Jadi niat kodok saja. Pasti saya waktu muda dulu sholat saya banyak yang tidak beres. Jadi niati usolli fardhu dhuhri kodokan misalnya. Kalau dimungkinkan bahwa dia punya tanggungan sholat yang tadarraqa ilaiha khalalun. Yang sholat itu waktu mudanya dulu ada kekurangan. Jadi mengkodok sholat-sholat dulu yang kurang beres itu. Kenapa kurang beres? Lisababin minal asbab, karena ada beberapa sebab. Fa inna qada'a sholawati fi awqatil makruhati ghairu makruhin. Kenapa kok niat kodok sholat fardu? Karena sholat fardu itu dikodok di waktu makruh itu tidak makruh, tidak apa-apa. Amma niatu tatawu'i fala wajha laha. Fahim. Fafin nahi balaqatil karahati muhimmatun salah satun. Adapun niat sholat sunat, itu tidak punya alasan untuk melaksanakan sholat untuk wudhu di waktu makruh itu. Sebab di larangan sholat di waktu makruh itu ada 3 hal penting. Ada 3 hal penting kenapa dimakruhkan.